Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi CASN di tahun 2021, baik untuk CPNS ataupun P3K di tahun ini. Pada video ini kita akan bahas tentang fitur yang menghilang ya. Fitur menghilang, apa itu? Yaitu fitur yang baru saja muncul di SSCASN, yaitu deklarasi sehat, akan tetapi kemudian belum ada 12 jam itu kemudian menghilang. Apa yang harus dilakukan oleh para peserta atau para pelamar? Kemudian kami sambung dengan 4 syarat wajib ketika ujian yang harus dipenuhi oleh para pelamar ketika mengikuti ujian seleksi. Namun sebelum kita masuk di pembahasan secara lengkap, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ataupun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, seperti ini adalah contoh dari deklarasi sehat, yaitu di bawah di halaman resume setelah login melalui akun sscasn.bkn.go.id, itu kemudian di bawah cetak kartu pendaftaran dan itu di bawahnya ada deklarasi sehat. Nah, deklarasi sehat ini adalah isinya dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 ya. Ini membuat pernyataan secara lengkap di sini ya. Ada pernyataan dalam 14 hari terakhir saya ada anggota keluarga satu rumah yang bergejala atau terkonfirmasi COVID-19, tidak ya. Jadi ini adalah surat pernyataan yang nantinya di print out kemudian ditandatangani, dan print outnya atau tanggal pencetakannya adalah H-1 ya dari hari pelaksanaan ujian ya. Nah, kemudian tiba-tiba ini menghilang. Kemudian saya temukan informasi dari Instagram ya, CASN Kemenak. Jadi di akun Instagramnya Kemenak, CASN Kemenak, itu dijelaskan tentang deklarasi sehat ini, kapan mulai mengisi, kemudian kapan boleh mencetak, kemudian di sini dijelaskan dicetak ulang pada waktu mau ujian ya, baik SKD ini kalau CPNS, kalau P3K tentunya ketika seleksi kompetensi. Nah, ini dijelaskan oleh CASN Kemenak. Kemudian saya lihat di komentar ya, di komentar CASN Kemenak itu ada banyak sekali komentar kan, tetapi saya ambilkan satu komentar yang mengandung informasi tentang mengapa sebenarnya kok fitur ini menjadi menghilang ya. Nah, ada yang bertanya, akun dengan nama Tanesa Arya, di akunku kok nggak ada ya, ada yang samakah? Kemudian langsung ditanggapi secara cepat oleh akun CASN Kemenak @Tanesa Arya, di hide sama PKN karena terlalu rusuh, nanti muncul waktu pengumuman pasca sanggah. Kemudian ditanggapi lagi, dibalas, siap, tetap update ya Min. Kalau yang udah terlanjur ngisi deklarasi gimana Min? Kemudian dijawab ya oleh akun ini, yang sudah terlanjur cetak, terlanjur mengisi seperti apa kan. Kemudian ditanyakan lagi oleh Kirana Dimwi, WKWK, bukan rusumin tapi para pejuang ini lagi pada on fire antusiasmenya, tetap semangat para pejuang CASN. Kemudian ditanggapi oleh CASN Kemenak, nggak apa-apa, nggak dosa. Artinya kalau sudah terlanjur cetak, terlanjur mengisi juga nggak apa-apa, nanti tentunya dicetak ulang, diisi ulang ketika mendekati hari ujian ya. Nah, ini jadi terjawab kenapa kemudian fitur itu menghilang, karena memang dihilangkan atau disembunyikan dulu oleh BKN dan nantinya akan dimunculkan kembali waktu pengumuman pasca sanggah. Jadi teman-teman perlu diingat, ketika pasca sanggah, pengumuman pasca sanggah muncul, berarti ada 2 dokumen yang harus dicetak oleh teman-teman. Tentunya yang pertama ini yang diisi dan dicetak, yaitu surat ini ya, sehat, deklarasi sehat. Kemudian jangan lupa nanti kartu ujian juga bisa dicetak pasca sanggah ya. Nah, ini jangan sampai lupa. Nah, ini yang pertama sudah kita bahas. Jadi teman-teman yang belum sempat mengisi dan belum mencetak, terus bagaimana?
Ya teman-teman jangan lupa selalu update, selalu lihat atau selalu login melalui akun masing-masing sscsn.bkn.go.id. Kemudian nanti pastikan pasca sanggah membuka dan mencetak ini ya, surat keterangan deklarasi sehat. Nggak usah panik, tidak usah khawatir, insya Allah nanti akan dibuka kembali untuk fitur tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua, bagian kedua, di sini akan saya membahas tentang selain deklarasi sehat, karena deklarasi sehat ini adalah salah satu surat keterangan ataupun dokumen atau bukti yang nantinya dibawa ketika melakukan atau ujian ya, ketika ujian bukti deklarasi sehat ini itu dibawa dan ditandatangani, kemudian ditunjukkan kepada panitia. Nah, saya akan bahas tentang 4 hal atau 4 syarat wajib ketika ujian yang harus dipenuhi oleh para peserta baik CPNS ataupun P3K di tahun 2021. Nah, yang pertama tentunya adalah kartu peserta ujian CASN. Ini wajib dibawa saat pelaksanaan ujian. Ketika pelaksanaan ini harus dibawa. Kemudian untuk mencetaknya ya, jangan lupa setelah pengumuman pasca sanggah. Kemudian kedua, peserta wajib membawa kartu atau bukti identitas diri asli, jangan sampai membawa fotokopian ya. Jadi ini bisa KTP atau surat keterangan pengganti KTP, dan ini harus asli. Tentunya KTP yang digunakan untuk melamar CASN di tahun 2021. Kemudian yang nomor tiga adalah peserta wajib mengisi dan membawa bukti deklarasi sehat yang terdapat pada halaman resum SSCASN. Nah, ini ya. Ini jelas dikatakan. Jadi di halaman resum SSCASN nantinya peserta mengisi, kemudian mendownload ya, mencetak dan tanda tangani, kemudian dibawa ke lokasi ujian. Kemudian keempat, peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Ini yang poin yang keempat. Ini harus ya, hukumnya wajib karena masih di masa pandemi. Nah, ini adalah minimal ya 4 syarat wajib. Karena tidak menutup kemungkinan nanti panitia instansi itu bisa menambah persyaratan-persyaratan yang harus dibawa, yang harus dipenuhi oleh pelamar atau peserta ujian ya ketika hendak mengikuti ujian. Nah, ini adalah 4 syarat wajibnya. Nah, demikian informasi dari kami. Jadi bagi teman-teman yang belum berhasil atau belum sempat mengisi dan mencetak deklarasi sehat, jangan khawatir. Nanti pastikan pasca sanggah membuka akun masing-masing, dan juga ketika teman-teman nanti sudah dinyatakan sudah muncul jadwalnya untuk seleksi kompetensi untuk P3K ataupun SKD untuk teman-teman CPNS, jangan lupa untuk mempersiapkan syarat wajib baik dokumen ataupun yang lain yang harus dibawa ke lokasi ujian. Sekian informasi dari kami. Tetap semangat para pejuang NIP ya. Semoga, saya pribadi mendoakan semoga teman-teman dilancarkan dan bisa lolos di seleksi dan menjadi ASN di tahun ini. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.